Masyarakat Sikari tinggal di daerah berawal-awal di sekitar Sungai Mambramo. Untuk menjangkau masyarakat Sikari, kita harus terbang dari Sentani, Jayapura. Dan setelah duduk dalam pesawat kecil ini kira-kira 70 menit, maka nampaklah Sungai Mambramo yang besar itu. Dan sebentar lagi kita akan mendarat di Desa Sikari. Masyarakat Sikari adalah ahli-ahli berburu dan meramu. Sagu adalah makanan pokok mereka. Setelah pohon sagu ditebang, batangnya ditokok dan diambil sarinya dengan cara diperas. Setelah diendapkan beberapa saat, sagu diolah menjadi papeda dengan cara menuangkan air mendidih di atasnya. Saat ini mereka sedang dalam masa peralihan ke pola bercocok tanam. Inilah buah merah yang dapat diolah menjadi minyak buah merah yang terkenal khasiatnya. Sungai Mambramo menyediakan berbagai jenis ikan, udang, dan buaya yang merupakan sumber nutrisi yang baik di daerah itu. Masyarakat sudah membudidayakan buaya. Dagingnya dimakan dan kulitnya dijual ke kota. Hampir setiap tahun, masyarakat membangun kembali rumahnya, sebab kayunya mudah lapuk oleh karena kelembapan udara sangat tinggi. Anak-anak banyak menderita kekurangan gizi dan penyakit tropis lain seperti malaria, infeksi saluran pernafasan, dan bermacam-macam penyakit kulit. Pemerintah telah membangun puskesmas dan klinik sederhana, namun masih sering kekurangan tenaga kesehatan dan juga kesulitan mengirim obat-obatan yang diperlukan. Misionaris pertama datang di daerah Mambramo sekitar tahun 70-an. Inilah kepala suku Sikari dan keluarganya yang dibaptis pertama kali. Dan sekarang masyarakat Sikari menyebut diri mereka Kristen. Setiap minggu pagi, kebanyakan dari mereka pergi ke gereja. Namun, mereka masih diikat oleh ketakutan kepada roh-roh jahat di sekeliling mereka. Banyak pemuda dan pemudi masih diikat kuasa gelap. Mereka mengusir roh jahat dengan berbagai cara. Salah satu cara dengan alat khusus ini. Ini semua terjadi oleh sebab mereka belum memahami firman Allah. Alkitab mereka dengar dalam bahasa Indonesia yang adalah bahasa asing bagi mereka, sebab kebanyakan mereka terutama wanita dan anak-anak tidak mengerti bahasa Indonesia. Bahkan masih sekitar 70% dari mereka belum melek huruf. Hal inilah yang mendorong kami datang ke Desa Sikari, yaitu untuk membagikan kasih Allah di dalam Kristus dengan cara membagi hidup kami bersama mereka. Oleh karena iman tidak dapat bertumbuh tanpa mendengar firman Allah, maka kami menerjemahkan firman Allah ke dalam bahasa mereka sendiri. Penerjemahan bukan hanya mentransfer kata-kata dari bahasa asli ke bahasa sasaran. Tahun-tahun pertama kami tinggal di sana, banyak waktu digunakan untuk belajar budaya dan bahasa mereka. Kami berteman, duduk bersama mereka, mendengarkan dan menulis cerita mereka, serta makan bersama mereka. Sikari adalah bahasa bernada. Kwa artinya rumah. Kwa artinya buah gomoh atau nangka. Kwa artinya bagian atas dari pohon sagu. Setelah beberapa tahun, terbentuklah sebuah kamus sederhana. Dan akhirnya tahun 2006, sistem tulisan bahasa Sikari diresmikan. Tahun yang sama, seorang majelis gereja di sana